Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1107 benar-benar akan memberikan kejutan besar bagi para fan One Piece. Setelah sebelumnya, salah satu leaker terpercaya yaitu Puppies memberikan tanggapan terkait apa yang akan terjadi di chapter 1107. Yap, sedikit informasi ya bosku. Leaker Puppies ini sudah sangat dipercaya oleh para fan One Piece mengenai bocoran-bocoran yang selalu dia berikan karena beliau ini memiliki relasi dengan salah satu editor One Piece. Dan seperti yang Mimin bahas di video sebelumnya juga, bahwa Puppies mengatakan di chapter 1107 akan menjadi awal dimulainya klimaks yang akan terjadi di Arch Egghead. Itu artinya kedatangan Brogy dan Dory serta bangkitnya Luffy dengan mode Gear 5-nya akan membuat pertempuran yang terjadi di Pulau Egghead benar-benar semakin memanas. Dengan kata lain, Luffy yang telah berhasil mengajar Admiral Kizaru di chapter sebelumnya, maka sudah dapat dipastikan di chapter 1107 kali ini, Luffy benar-benar akan segera berhadapan dengan Gorosei Satoon secara one by one. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, mampukah Luffy mengalahkan Gorosei Satoon dengan kekacauan yang terjadi saat ini di Pulau Egghead? Dan apa yang akan direncanakan oleh Brogy dan Dory untuk menghentikan serangan Booster Call yang telah dilakukan oleh Angkatan Laut? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1107 nantinya akan mendapatkan judul Luffy vs Satoon. Nah, sudah dapat dipastikan ya bosku, judul chapter kali ini akan merujuk pada pertarungan Luffy versus Gorosei Satoon. Selain itu, manga One Piece chapter 1100 nantinya juga akan mendapatkan sebuah cover request dari salah satu fan One Piece. Nah, masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan kelanjutan konflik yang terjadi di Pulau Egghead. Yap, di sini kita pun diperlihatkan Dr. Vegapunk yang tidak berdaya setelah sebelumnya berhasil ditusuk oleh Gorosei Satoon menggunakan kakinya. Dan tepat di momen ini, Bonnie yang awalnya ingin menolong Satoon, dirinya tampak melamun setelah melihat Luffy di mode nikahnya. Jelas tanpa pikir panjang lebar, Satoon yang mengetahui hal ini pun langsung mencoba menyerang Bonnie. Namun tiba-tiba, Satoon dikejutkan dengan serangan Gomu Gomu no Don Rocket milik Luffy yang tepat mengenai perutnya. Yap, teknik ini merupakan teknik yang sebelumnya pernah digunakan oleh Luffy untuk mengejar Rob Lucci. Sementara itu dari kejauhan, Sanji yang sebelumnya terkena serangan dari Admiral Kizaru mulai bangkit dan melihat Luffy yang berhasil mengejar Satoon, kemudian mencoba untuk menyelamatkan Bonnie dan Dr. Vegapunk untuk menuju ke Labo Fest dan berkumpul dengan kelompok dari Nami. Tepat di momen ini juga, Bonnie kemudian memerintahkan sebagian pacifista Mark III untuk membantunya menuju ke Labo Fest. Namun siapa sangka saat Sanji akan menuju ke Labo Fest bersama dengan Bonnie dan Dr. Vegapunk, mereka dikejutkan dengan kekuatan regenerasi dari Gorosei Satoon. Ya, seakan-akan serangan Gomu Gomu no Don Rocket milik Luffy tidak ada apa-apanya bagi Satoon. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di luar Pulau Egghead. Nah, di chapter sebelumnya kita telah diperlihatkan kedatangan Brogy dan Dory, di mana mereka telah berhasil menghancurkan kapal perang milik Angkatan Laut. Rupanya di chapter kali ini kita diperlihatkan beberapa anggota bajak laut raksasa yang juga diperlihatkan sedang berada di kapal. Ya, mereka diperlihatkan tampak bersemangat untuk menghancurkan kapal perang Angkatan Laut yang sedang melakukan serangan Booster Call. Di sisi lain, para Vice Admiral yang mengetahui hal ini pun tidak tinggal diam begitu saja. Admiral Doll kemudian mengajak beberapa Vice Admiral untuk menghentikan amukan dari bajak laut raksasa. Sementara itu, kita juga diperlihatkan salah satu Vice Admiral yang melaporkan kejadian ini kepada markas pusat Angkatan Laut, di mana salah satu Vice Admiral tersebut mengatakan kepada Sakazuki Akainu
bahwa bajak laut raksasa yang dipimpin oleh Brogy dan Dory telah tiba di Pulau Egghead dan berhasil menghancurkan sebagian kapal perang angkatan laut yang akan digunakan untuk melakukan serangan Booster Call. Jelas Akainu yang mengetahui hal ini pun sangat murka. Bahkan Akainu kemudian berniat untuk datang ke Pulau Egghead, namun dirinya akan meminta izin terlebih dahulu dengan para Gorosei. Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan kembali keadaan di dalam Pulau Egghead. Nah, Sanji, Bonnie, dan Dr. Vegapunk yang dibantu oleh sebagian para pacifis Tamaktri akhirnya berhasil meninggalkan Gorosei Saturn berkat bantuan Luffy. Di sini, Bonnie memerintahkan kepada Sanji untuk membawa Kuma dan Atlas, sementara Bonnie akan membawa Dr. Vegapunk. Namun lagi-lagi, pelarian mereka untuk menuju ke Labo Fest pun tidak berjalan sesuai rencana. Karena tiba-tiba dari arah belakang, Admiral Kizaru melesat dengan sangat cepat ke arah Sanji dan langsung menendangnya. Jelas hal ini pun membuat Sanji harus terpental untuk yang kedua kalinya. Tepat di momen ini juga, kita pun diperlihatkan percakapan antara Admiral Kizaru dan Bonnie, di mana dalam percakapan tersebut, Bonnie meminta kepada Kizaru untuk membiarkannya pergi. Karena menurutnya, apa yang diinginkan oleh Gorosei Saturn untuk menghancurkan Pulau Egghead dengan serangan Booster Call telah berjalan sesuai kehendaknya. Tetapi Kizaru yang merasa hanya menjalankan tugasnya saja tidak bisa menuruti permintaan Bonnie karena misinya saat ini adalah untuk membunuh semua orang yang ada di Pulau Egghead. Tepat di momen ini juga, Kizaru kemudian mengucapkan salam perpisahan kepada Bonnie dan Dr. Vegapunk. Namun saat akan menghabisi Bonnie, tiba-tiba dari kejauhan, tebasan pedang tepat mengenai tangan Kizaru yang akan menembakkan laser ke arah Bonnie. Ya, rupanya tebasan pedang tersebut adalah tebasan pedang milik Zoro. Namun beruntung bagi Kizaru karena dengan kekuatan buah iblis logianya, Kizaru berhasil pulih kembali. Nah, kedatangan Zoro ini pun menjadi sebuah indikasi jika Zoro telah berhasil mengalahkan Rob Lucci. Tetapi belum diketahui pasti bagaimana cara Zoro mengalahkan Rob Lucci. Kemudian di akhir chapter, kita pun diperlihatkan kembali pertarungan Luffy versus Saturnus. Nah, di momen ini Saturnus kemudian teringat tentang masa lalu dan mengatakan sesuatu hal yang berhubungan dengan abad kekosongan dan juga sosok Nika di masa lalu. Tetapi belum diketahui jelas apakah hal ini juga akan berhubungan dengan sosok Joy Boy yang diyakini kuat adalah pengguna kekuatan buah iblis mythical Zoan Hito Itonomi model Nika sebelum Luffy. Namun yang jelas, chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan salah satu kekuatan Gorosei Saturnus yang berhasil membuat Luffy terpental. Nah, itu tadi merupakan preview spoiler manga One Piece chapter 1107 yang telah diberikan oleh Puppies. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.